Di masa lalu, dia lebih memperhatikan persepsi elemen es, yang juga merupakan metode budidaya yang selalu diperintahkan Guan Longjiang untuk digunakan. Tetapi setelah mendengarkan saran Tang San, dia mulai mencoba mengompres elemen es, dan merasa bahwa kekuatan mentalnya selalu tidak mencukupi. Meningkatkan kekuatan spiritualnya tidak diragukan lagi akan sangat bermanfaat baginya untuk mengendalikan elemen es. Terima kasih, Xiao Tang. Guli mengangguk dengan sungguh-sungguh. Tang San tersenyum dan berkata, tidak, terima kasih. Aku hanya punya ide. Aku berlatih dengan cara ini sendiri. Jadi kekuatan mentalku tidak buruk. Secara alami, semua orang tidak akan memiliki keraguan sedikitpun tentang kekuatan mentalnya. Bagaimana mungkin dia tidak memiliki kekuatan mental yang cukup untuk mengendalikan bilah angin sejauh itu? Tang San berkata, oke, kalau begitu aku akan mulai mengajarimu cara mengalahkan kakak senior Zhang Zebin. Hah? Guli tertegun sejenak, dia berpikir bahwa metode budidaya kekuatan spiritual adalah apa yang ingin diajarkan Tang San kepadanya. Tang San mengabaikan keterkejutannya dan berjalan menuruni bukit. Setelah waktu yang singkat, dia kembali dengan pohon anggur dan batu yang terlihat sangat keras. Untuk apa ini? Empat lainnya sangat penasaran. Tang San tidak menjelaskan, dia hanya berjongkok di tanah dan membungkus batu itu dengan pohon anggur. Segera, batu itu diikat dengan kuat olehnya, meninggalkan sulur sepanjang sekitar 2 meter. Tang San memberi isyarat kepada mereka berempat, kalian mundur sedikit. Kakak senior Guli, kamu harus memperhatikan gerakanku, serta lintasan dan perubahan batu. Bagus. Guli itu mengangguk. Ikuti Wu Bingji dan Dubai kembali ke samping. Tang San menimbang berat batu itu, kilasan ingatan melintas di matanya, dan pada saat berikutnya, dia bergerak. Dia mengangkat pohon anggur di tangannya ke atas, dan batu itu terangkat dari tanah. Pertama, tangan kanan menariknya, dan batu itu terbang secara horizontal. Segera setelah itu, Tang San membalikkan tubuhnya setengah jalan, menggunakan tubuhnya untuk mendorong tanaman merambat mendorong batu mengeluarkan suara siulan, mereka sudah didorong olehnya untuk memutar, dan kemudian dihancurkan ke tanah, membuat ledakan teredam. Tempat yang mereka pilih hari ini adalah lereng tanah, tanahnya berlumpur, dan sebuah lubang dangkal tiba-tiba menabraknya, dan batu itu juga memantul sebagai tanggapan. Gerakan Tang San tidak berhenti. Dengan kekuatan batu yang memantul, tubuhnya berputar lagi, dan kecepatan terbang batu meningkat secara signifikan. Ketika tubuhnya berbalik lagi, batu itu kembali jatuh ke tanah. Bang! Kali ini suaranya jelas lebih keras dari yang terakhir kali. Batu itu memantul lebih cepat, Tang San tidak berhenti sama sekali. Batu itu sudah dipindahkan, suara melolong jelas lebih kuat, dan dia membanting lagi. Saat Tang San berputar-putar, kecepatan batu yang terbang di udara menjadi lebih cepat, dan kekuatan batu yang memantul menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Dalam gemuruh itu, lubang-lubang di tanah terus tumbuh, dan bahkan tanah di sekitarnya mulai retak, dan seluruh lereng bukit bergetar. Perlahan-lahan, Tang San berputar lebih cepat dan lebih cepat, seperti gasing yang berputar, tetapi anehnya batu itu selalu mendarat tepat di titiknya, disertai dengan raungan yang kuat, dan batu-batu terbang itu muncul. Menakutkan dan menjerit, empat lainnya menatap dengan mata lebar. Manfaatkan. Wu Bingji telah menyimpulkan bagian terpenting dari teknik ini dalam pikirannya. Bagaimana mungkin Tang San mengetahui banyak hal? Inilah yang dipikirkan Dubai. Cheng Zicheng menggambar dengan tangan kecilnya, tetapi dia menemukan bahwa teknik ini tampaknya tidak mudah digunakan sendiri. Dengan kata lain, bagaimana cara menggunakannya? Bisakah aku menggunakan sayap? Dapeng bersayap emas tidak hanya digunakan untuk terbang, tetapi juga senjata. Sayap emas secara alami sangat keras. Pada saat ini, Guli sepenuhnya mengerti mengapa Tang San harus menunjukkan seperti ini. Bukankah batu yang melambai sesuai dengan ekor buaya setelah transformasi waktu? Ujung ekornya juga ada seperti palu berat, dan merupakan metode serangan utamanya. Tak satu pun dari mereka bisa menghitung berapa kali Tang San berputar secara total. Tiba-tiba, batu dan tanaman merambat di tangan Tang San terbang bersama. Batu itu menembus langit malam dengan suara siulan yang keras, dan di bawah tatapan mereka, batu itu terbang setidaknya beberapa ratus meter sebelum jatuh ke hutan. Seperti gasing yang berputar, tubuh Tang San berputar belasan kali sebelum stabil. Ketika dia berdiri lagi, dadanya naik turun dengan keras dan wajahnya memerah. 36, hanya bisa dilakukan 36 kali. Lengan Tang San mati rasa sekarang. Dengan fisiknya yang berusia 9 tahun, dia hampir tidak bisa menyelesaikan 36 serangan. Itu benar, dia adalah metode palu, salah satu keterampilan uniknya di kehidupan sebelumnya, yang disebut metode palu jubah kacau. Dengan kekuatan, setiap pukulan menjadi lebih berat. Di belakang, Cheng Li akan sangat menakutkan, dan dapat menumpuk hingga 9, dan 81 palu. Dia tidak menggunakan palu dalam kehidupan ini, tetapi dia masih mengingat metode palu dengan jelas. Hari itu dia sedang menonton pertempuran antara Guli dan Zhang Zebin, dia merasa bahwa metode palu ini sangat cocok untuk Guli. Tanah di depan Tang San telah dihancurkan menjadi lubang besar dan kerumunan berkumpul, melihat lubang besar dan retakan yang muncul di sekitarnya, ekspresi mereka sangat rumit. Tang San berbalik ke Guli dan berkata, kakak senior Guli. Guli dengan cepat menyelanya, kamu tidak memanggilku kakak di masa depan. Sekarang aku mengerti apa artinya menjadi seorang guru. Panggil saja aku Guli. Kamu adalah saudaraku. Terima kasih. Dia sangat pintar, dan tentu saja dia bisa melihat betapa pentingnya keterampilan Tang San barusan baginya. Perubahan waktu Guli bisa mengendalikan lawan, yang pastinya merupakan kemampuan paling mengendalikan di seluruh Akademi Penebusan. Yang kurang darinya adalah cara menyerang. Transformasi buaya waktu dapat membuat pertahanan tubuhnya sangat kuat, dan kekuatannya pasti termasuk yang terbaik.
Tapi satu-satunya cara menyerang adalah membanting ekor yang sederhana. Ketika menghadapi lawan dengan kekuatan pertahanan yang sama, dia tidak punya pilihan selain bertarung melawan lawan. Begitu basis kultivasi lawan lebih tinggi darinya dan memakannya lebih banyak, dia pasti akan kalah. Konsumsi perubahan waktu jauh lebih besar daripada perubahan dewa iblis biasa. Jadi Guli paling takut dengan lawan dengan pertahanan yang kuat. Dan teknik palu yang ditampilkan Tang San tidak diragukan lagi dapat membantunya meningkatkan kekuatan serangan dan daya ledaknya. Jika perubahan waktu digabungkan dengan teknik palu ini, maka kekuatan serangannya akan menjadi super kuat. Guli hampir tidak bisa membayangkan seberapa besar kekuatannya dapat ditingkatkan di masa depan. Pertama gunakan perubahan waktu untuk mengontrol lawan secara paksa, dan kemudian gunakan palu ekor untuk terus membombardir, setiap pukulan lebih kuat dari yang sebelumnya. Ditumpuk, ini benar-benar cara yang luar biasa. Itu menggantikan kekuatan ledakan yang paling tidak dia miliki. Tang San tersenyum sedikit dan berkata, ini adalah sesuatu yang aku teliti secara tidak sengaja. Menggunakan kekuatan untuk bertarung, kekuatan ditumpangkan, aku menyebutnya teknik palu jubah kacau. Guli membungkuk serius pada Tang San, tolong tanyakan juga padaku. Petik 2. Tang San tidak sopan, menerima upacaranya, dan segera mulai menjelaskan secara rinci keterampilan teknik palu jubah kacau. Dia tidak membawa orang lain di belakangnya, Wu Bingji, Dubai, dan Cheng Zicheng semuanya mendengarkan. Untuk sementara, semua orang lupa untuk beristirahat. Guli berubah menjadi buaya waktu, mengibaskan ekornya yang panjang, memutar tubuhnya lagi, dan mengayunkan palu ekornya lagi dan lagi. Karena Guli menggunakan tubuh untuk menggerakkan ekor, ketika dia menggunakan teknik palu jubah kacau, akan ada beberapa perubahan, Tang San akan menyesuaikannya dengan kondisi fisik Guli. Sampai tengah malam, Guli sudah bisa mengayunkan 3 atau 4 palu berturut-turut. Inti dari metode palu jubah kacau bukanlah berapa kali untuk memutar dan menyerang, tetapi untuk melapiskan kekuatan serangan setiap kali. Setiap pukulan lebih kuat dari yang sebelumnya, dan kekuatannya akan menjadi lebih kuat dan lebih kuat di bawah lapisan bersusun. Semakin banyak kamu berlatih, semakin bersemangat Guli, dan kamu bahkan tidak peduli untuk bepergian di siang hari. Aku berlatih sampai subuh keesokan harinya, ketika aku lelah dan pergi untuk beristirahat. Rencana untuk melanjutkan jelas rusak. Wu Bingji memutuskan untuk membiarkan semua orang beristirahat di tempat selama sehari, untuk memikirkan teknik memalu jubah kacau Tang San. Baginya, dia hanya bisa belajar darinya, atau akan lebih dapat diandalkan untuk terus berlatih melempar panah. Yang mengejutkan Tang San, bukan hanya Guli yang tertarik dengan teknik palu jubah kacau, Cheng Zicheng juga cukup tertarik. Setelah gadis itu melakukan transformasi Jinpeng, dia terus terbang dan berputar, sayapnya terus-menerus disayat, dan ada lolongan keras di udara. Belum lagi, itu sangat efektif, dan dia benar-benar dapat memotong kekuatan yang ditumpangkan. Hanya saja pohon dan batu di sekitarnya tidak beruntung, dan sayap emas Cheng Zicheng terus memotong bekas luka. Burung dapeng bersayap emas adalah yang terbaik dalam terbang. Sepasang sayap bersayap emas fleksibel dan keras. Dapat digunakan untuk terbang dan juga merupakan sarana ofensif dan defensif yang paling kuat, apa yang tidak dia miliki juga merupakan sarana serangan yang efektif. Sosok Tang San yang terus berputar kemarin sangat menggerakkan hatinya. Dalam rotasi konstan, dengan bantuan kecepatan terbangnya, dia sepertinya telah menemukan jalan ke langit. Melihat bahwa pemahamannya baik, dan dia benar-benar tertarik, Tang San memberinya beberapa petunjuk tentang cara menggunakan palu jubah kacau sesuai dengan situasinya. Sayap emas ditandai dengan ketajaman, itu bukan senjata tumpul. Masalah terbesar dengan menggunakan teknik palu jubah kacau adalah apakah tubuhnya dapat menahan akumulasi kekuatan terus-menerus di belakang. Sayap emas benar-benar berubah dari lengannya. Setelah rusak, lengannya rusak. Oleh karena itu, ketika dia menggunakan teknik palu jubah yang kacau, dia tidak hanya ingin melepaskan ketajaman sayap emas sebanyak mungkin, tetapi juga menyuntikkan kekuatan darah yang cukup ke dalam sayap emas untuk memastikan bahwa sayap itu sendiri tidak akan rusak. Hal ini membuat sudut serang sangat berharga untuk dipelajari. Kakak senior Chengxi, kamu harus selalu merasakan keadaan sayap emasmu saat menyerang. Begitu sayap emas tak tertahankan, kamu harus segera berhenti, jika tidak sayapmu akan terluka dan kamu tidak akan bisa terbang, kemudian kamu akan dibantai oleh orang lain. Petik 2. Ya, aku mengerti. Cheng Zicheng mengangguk, sayap emasku akan menjadi lebih kuat dengan peningkatan kultivasiku, dan aku akan menyuntikkan kekuatan darah ke mereka sebanyak mungkin, meskipun aku tidak bisa mengalahkan mereka. Tapi masih mungkin untuk menumpuk beberapa kali. Apalagi aku terbang cepat, dan kecepatan menumpuk akan lebih cepat. Aku juga bisa memutar terlebih dahulu untuk menggerakkan sayap emas dengan kecepatan. Kecepatan sebanding dengan kekuatan serangan. Aku memutar 9 kali berturut-turut. Kekuatan serangan pertama pasti akan lebih besar dari kekuatan serangan yang dilakukan oleh kakak senior Guli secara melingkar. Petik 2. Tang San mengacungkannya, ini adalah kebijaksanaan, menyimpulkan hal-hal lain, dan menggunakannya untuk dirinya sendiri. Dubai tersenyum dan berkata, Chengxi, kamu tidak dapat menggunakan metode ini untuk menyebutnya palu jubah kacau, bagaimana kalau aku memberimu nama? Ini disebut tebasan jubah bersayap emas, bagaimana menurutmu? Cheng Zicheng memutar matanya ke arahnya, tetapi masih berkata, lakukan saja. Ayo lakukan saja untuk saat ini. Aku harus berlatih keras dan melihat apa yang terbaik untukku. Hehe, aku akan memberi semua orang kejutan ketika aku kembali. Cheng Zicheng dan Guli, mereka berdua berlatih teknik palu jubah acak, dan Wu Bingji terus berlatih melempar panah dan kompresi elemen esnya. Tang San bermeditasi sendiri, berlatih Suan Tiangong. Hanya Dubai yang tidak melakukan apa-apa, menatap ke kejauhan dengan linglung.
Dia bertanya kepada Tang San bagaimana dia harus meningkatkan transformasi rubah surgawinya, dan Tang San tidak bisa menahannya. Faktanya, Tang San masih memiliki beberapa ide tentang transformasi rubah surgawi. Alasan terpenting untuk peningkatan lambat Dubai adalah karena konsentrasi garis keturunan Tianhu-nya tidak tinggi. Monster klan Tianhu tidak boleh stagnan dalam proses kultivasi. Ketika aku sampai padanya, perbaikannya lambat. Sebenarnya tidak ada cara yang baik bagi Tang San untuk melakukan ini, satu-satunya hal yang bisa dia pikirkan adalah memberinya stimulasi yang kuat dan untuk meningkatkan kekuatan mentalnya, dan dia juga perlu menemukan peluang untuk stimulasi yang kuat. Pada hari ini, mereka tidak meninggalkan tempat itu, tetapi Wu Bingji, Guli, dan Cheng Zicheng semuanya merasa bahwa panennya bahkan lebih besar daripada terus menjelajah. Ketika malam tiba dan semua orang lelah berlatih di siang hari, Tang San mengusulkan agar dia menonton malam. Bagaimanapun, dia bermeditasi selama sehari di siang hari, dan semangatnya adalah yang terbaik. Wu Bingji, Guli dan Cheng Zicheng semua menemukan tempat untuk bermeditasi dan beristirahat di pohon. Dubai menemani Tang San di bawah pohon. Xiao Tang, menurutmu apa yang harus aku lakukan? Dubai berkata sedikit kesepian. Ada apa denganmu? Tang San bertanya dengan curiga. Dubai berkata, aku berusia 11 tahun, dan aku akan berusia 12 tahun. Ketika aku masih muda, para guru memberitahu aku bahwa Tianhuku menjadi sangat potensial, dan aku adalah dewa iblis kelas 1 yang menjadi garis keturunan. Saat itu, aku adalah objek terpenting dari penebusan kami, bahkan transformasi Tianhuku adalah rahasia mutlak. Aku tidak banyak berlatih. Ketika aku berusia 8 tahun, transformasi Tianhuku telah ditingkatkan ke tingkat ketiga. Saat itu, aku benar-benar kesayangan di mata semua orang. Namun, selama 3 tahun terakhir ini, aku masih tingkat ketiga. Setelah mencapai tingkat ketiga, aku merasa bahwa transformasi Tianhuku telah benar-benar terhenti, dan aku tidak lagi membuat kemajuan. Aku telah mencoba banyak cara untuk bekerja keras. Aku ingin meningkatkan, tetapi tidak ada efek. Paling-paling, itu membuatku lebih sensitif terhadap mata rubah langit. Dan mata rubah langit tingkat ketiga paling banyak dapat mengamati kultivasi orang lain dan merasakannya. Momen keberuntungan, tetapi tidak jelas. Lambat laun aku menjadi orang yang tidak berguna. Sebenarnya, aku sangat ingin menjadi lebih kuat dan tidak ingin menjadi hambatan. Meskipun semua orang tidak pernah mengatakan apapun tentangku, para guru selalu menyemangatiku, tapi aku semakin merasa bahwa aku sia-sia. Petik 2. Tang San tidak menyela, hanya mendengarkan dalam diam. Dubai jelas melihat bahwa kekuatan 3 orang lainnya telah meningkat dalam 2 hari terakhir, dan mentalitas mereka telah terpengaruh. Aku juga ingin bisa bertarung. Menjadi bagian penting dari rekan-rekanku. Namun, kebugaran fisikku tidak baik, dan mata rubah langit tidak berguna, dan sepertinya tidak ada ruang untuk naik. Aku pernah mendengar wali kota berkata, karena darahku yang tipis, mata rubah langit mungkin berhenti di tingkat ketiga. Jika ini masalahnya, darahku tidak ada artinya sama sekali. Mata rubah langit tingkat ketiga tidak berguna sama sekali. Aku ingin bertanya kepadamu, dapatkah metode kultivasi peningkatan kekuatan spiritualmu membantuku menerobos? Petik 2. Tang San menatapnya dalam-dalam dan berkata, itu sulit. Dubai mendengarkan apa yang dia katakan, matanya tiba-tiba menjadi sangat gelap, dan dia tersenyum pahit, aku tahu itu. Petik 2. Tang San berkata, justru karena tingkat garis keturunan rubah surgawimu terlalu tinggi sehingga kamu memiliki persyaratan yang lebih tinggi untuk konsentrasi garis keturunan. Setiap tingkat ketiga adalah tahap besar, dan itu akan menjadi ambang penting untuk menerobos dari yang ketiga ke keempat. Di masa lalu, kamu memiliki kemungkinan untuk naik ke tingkat keenam. Jika kamu tidak dapat melewatinya, kamu akan selalu menjadi tingkat ketiga. Cara bodohku berbicara tentang kekuatan mental adalah bahwa itu akan efektif jika kamu tidak melakukannya, menyeberangi level utama. Misalnya, ini akan memiliki efek yang baik pada saudara Guli sebelum dia mencapai level ke-6 di masa depan. Namun, jika terhalang oleh hambatan pesanan besar, efeknya akan minimal. Karena jumlah total kekuatan mental juga akan dibatasi oleh orde besar, tidak peduli bagaimana kamu melakukannya, itu tidak dapat menggantikan evolusi darah untuk membantumu menerobos. Petik 2. Tang San mengatakan yang sebenarnya, ketika dia telah mencapai tahap ketiga dari latihan Xuan Tiangong, dia memiliki perasaan yang jelas. Sangat sulit untuk meningkatkan dari tahap ketiga ke tahap keempat, dan pada saat itu dia ditekan oleh pesawat, membuatnya semakin sulit untuk ditingkatkan. Hanya saja dia adalah Raja Dewa di kehidupan sebelumnya, dia memiliki banyak pengetahuan, dan ditambah dengan kemampuan menelan khusus Xuan Tiangong, dia bisa berhasil menerobos. Tetapi situasi Dubai itu istimewa. Meskipun transformasi Tianhu tidak terlalu berguna pada level rendah, level garis keturunannya adalah kelas 1. Jika itu adalah suku rubah langit yang normal, kekuatan garis keturunan yang kuat secara alami akan menghasilkan terobosan yang mulus, tetapi kekuatan garis keturunan Dubai tidak cukup, dan bahkan lebih sulit untuk ditembus. Lalu apa yang harus aku lakukan? Xiao Tang, kamu bahkan dapat membantu kultivasi kakak laki-laki tertua, dapatkah kamu membantuku? Aku benar-benar ingin itu berguna, aku tidak ingin menyeret semua orang sepanjang waktu. Berbicara di antaranya matanya sedikit merah. Tang San menepuk pundaknya dan berkata, aku punya cara untuk mencoba. Namun, mungkin ada beberapa risiko, karena aku tidak tahu apakah mata rubahmu dapat digabungkan dengannya. Aku juga telah meminta orang lain untuk mencobanya sebelumnya dan itu tidak bagus, mata rubah langitmu istimewa. Aku rela, aku mau mencoba. Daripada terus begini, apa gunanya mengambil risiko?
Kata Dubai bersemangat. Mulut Tang San sedikit berkedut, dia tahu bahwa guru wali kotanya harus mengawasi mereka tidak jauh, tetapi karena dia tidak akan terlalu dekat, agar tidak mempengaruhi pengalaman mereka, guru itu pasti tidak akan bisa mendengar mereka berbicara seperti ini. Jika guru mendengar bahwa dia akan membiarkan Dubai mengambil risiko untuk berlatih, aku bertanya-tanya apakah guru akan memukulnya. Namun, Dubai benar tentang satu hal, jika dia terus seperti ini, dengan pengamatan Tang San tentang dia mungkin tidak akan mampu menembus peringkat ketiga dalam hidupnya. Tang San menarik napas dalam-dalam dan berkata, kalau begitu coba. Masalahmu sekarang adalah kamu tidak dapat menembus kemacetan saat ini. Dalam hal darah, aku tidak dapat membantu, kecuali jika itu adalah stimulus yang kuat, ada jejak kemungkinan. Atau kamu bisa berendam dengan darah ras rubah langit, tetapi ini hampir tidak mungkin. Kemudian, kita harus mulai dari aspek lain. Kita masih harus mulai dengan kekuatan spiritual. Aku punya cara untuk kultivasi kekuatan spiritual. Selain aku, ini juga tidak ada orang lain dengan transformasi iblis yang berhasil dalam kultivasi. Mereka telah mencoba tetapi hasil yang dicapai buruk. Tetapi kamu adalah kekuatan mata, kamu mungkin memiliki kesempatan. Jika kamu dapat dengan paksa menerobos kekuatan mental yang sesuai dengan tingkat ketiga atau lebih tinggi melalui metodeku, mungkin ada kemungkinan mendorong mata rubah langitmu untuk menerobos. Mata rubah langit adalah mata keberuntungan, tetapi juga akan ditarik oleh kekuatan spiritual. Ada kesempatan untuk memaksanya melalui terobosan kekuatan spiritual. Petik 2. Oke, aku akan belajar darimu. Kata Dubai tegas lagi. Dalam beberapa hari terakhir, dia melihat semua orang di bawah kepemimpinan Tang San berhasil membunuh monster satu demi satu, dan kemudian masing-masing mendapatkan sesuatu dan meningkatkan kemampuannya. Bagaimana mungkin dia tidak cemburu? Bagaimanapun, dia masih bocah 11 tahun. Dia juga ingin menjadi lebih kuat, ingin berguna, dan ingin dihargai. Oleh karena itu, kata-kata Tang San seperti sedotan yang menyelamatkan jiwa, dia harus mencoba apapun yang dia katakan. Kalau begitu naik dan istirahat dulu, kata Tang San. Apakah kamu tidak berlatih sekarang? Dubai bertanya dengan penuh semangat. Tang San berkata, ini bukan waktunya untuk berkultivasi. Besok pagi, aku akan memanggilmu, tetapi kamu harus merahasiakan masalah ini. Jika para guru mengetahuinya, mereka tidak akan mengulitiku dan kram. Tetapi aku memiliki lebih dari 80% kepastian, bahkan jika itu tidak berhasil, itu seharusnya tidak berdampak besar padamu. Petik 2. Yah, bagus. Jangan khawatir, aku harus merahasiakannya. Sekarang aku hanya ingin berdoa untuk hasilnya. Tang San menepuk pundaknya, pergi dan istirahatlah dengan cepat, tetap semangat, kemungkinan efeknya tinggi. Petik 2. Dengan penghiburan Tang San, suasana hati Dubai yang awalnya kelam telah pulih, dan dia langsung pergi ke pohon untuk beristirahat. Melihat sosok Dubai di pohon, Tang San tersenyum sedikit, dia benar-benar ingin membantu Dubai sama dengan membantu dirinya sendiri. Dan untuk mengambil risiko, tidak hanya Dubai, tetapi juga dia. Tang San diam-diam merasa bahwa massa di tubuhnya sedikit lemah, menunjukkan merek garis keturunan putih berkilau, dan hatinya menjadi panas. Ya, melalui beberapa hari kontak ini, dia telah menelan sebagian kekuatan darah Tianhu dari Dubai. Dia tidak terburu-buru untuk menelan yang lain, karena dia harus menghadapi pertempuran kapan saja. Jika menelannya melemahkan kekuatan tim dan memengaruhi pertempuran dengan monster, itu tidak akan sepadan dengan keuntungannya. Bagaimanapun, semua orang bersama-sama dan tidak perlu terburu-buru. Setelah tinggal di sini selama lebih dari sehari, mereka telah mengamati lingkungan sekitarnya dengan sangat hati-hati, dan tidak ada bahaya di sekitar sini. Tang San akan menonton malam sambil mencoba melihat apakah dia bisa mengintegrasikan mata rubah langit ke matanya sendiri. Ini tidak diragukan lagi merupakan upaya yang sangat penting baginya. Jika dia berhasil bermutasi ke arah yang baik, maka semangat, pikiran, dan matanya pasti akan dapat naik ke tingkat yang sama sekali baru dan memiliki kemampuan yang bahkan lebih kuat. Tang San menatap ke dalam, menyesuaikan kondisinya. Ketika Tang San merasa bahwa semangat dan energinya telah mencapai puncaknya, dia perlahan-lahan mengendalikan merek mata rubah langit di tubuhnya dan mendekati merek mata jiwa. Ketika keduanya mendekat perlahan, Tang San jelas merasakan matanya mulai panas. Ini adalah umpan balik yang tercetak pada garis keturunan. Mata Lingxinya memiliki kekuatan tingkat keempat, dan mata rubah langit yang diserap dari tubuh Dubai adalah tentang level branding tingkat kedua. Jika kamu memberinya cukup waktu, melalui penyerapan terus-menerus, tidak akan ada masalah untuk mencapai mata Tianhu tingkat ketiga. Tetapi Tang San khawatir bahwa semakin tinggi intensitas mata rubah langit, semakin sulit untuk menggabungkan keduanya, jadi dia siap untuk mulai mencoba bergabung dalam situasi tingkat kedua. Kedua merek yang berbeda secara bertahap mendekat, dan Tang San tidak bisa menahan diri untuk tidak gugup. Apakah itu berhasil atau tidak ada di sini? Setelah berhasil, itu akan memasuki dunia baru baginya. Mata Lingqi sepertinya merasakan nafas dari mata rubah langit, dan itu mulai melepaskan cahaya yang kuat. Cahaya yang hampir pijar membuat mata Tang San menjadi semakin panas. Dia bahkan tidak perlu membuka matanya untuk merasakannya, unsur-unsur di udara sekitarnya berfluktuasi. Namun, jejak mata rubah langit tidak banyak berubah, tetapi perlahan-lahan bergerak mendekat, dan seluruh proses tidak ditolak. Dan pada saat berikutnya, adegan yang mengejutkan Tang San terjadi. Hati dan mata spiritualnya tiba-tiba terbuka tanpa peringatan apapun. Bola cahaya putih asli meledak hampir seketika, cahaya putih keluar, tubuh Tang San bergetar, dia hanya merasakan sakit kesemutan yang kuat di matanya. Induksi elemen eksternal menghilang seketika. Rusak. Ini adalah pikiran pertama dalam benaknya. Pada saat ini, sudah terlambat untuk menyimpannya, dan dia hampir kehilangan akal.
Ini membuat Tang San merasa sangat tertekan, kemampuan pikiran Lingqi cukup baik, dapat meningkatkan penglihatan, kekuatan mental, serta kemampuannya untuk mengamati, menangkap kekurangan, dan mengendalikan semuanya memiliki efek yang sangat besar. Dia benar-benar enggan, tetapi dia telah menjadi manusia selama 3 generasi, seberapa stabil mentalnya, dan dia tidak terpengaruh oleh perubahan yang tiba-tiba ini. Kemudian dia melihat pemandangan yang aneh. Hanya ada merek Tianhu tingkat kedua, dan tampaknya tidak terasa bahwa merek mata Lingqi telah meledak sama sekali, dan perlahan-lahan pindah ke tempat yang semula milik merek Lingqi, menutupinya. Cahaya putih yang meledak tidak terus menyebar, tetapi mengelilingi pinggiran seperti lingkaran cahaya. Yang lebih aneh lagi adalah adegan berikutnya, setelah mata rubah langit duduk dengan kuat pada merek itu benar-benar bergerak. Ada total 5 jejak di tubuh Tang San, semuanya di dantiannya, berjalan bersama dengan operasi Xuan Tiangong. Peringkat di tempat pertama, itu selalu menjadi merek garis keturunan dari tingkat puncak urutan kelima. Tetapi pada saat ini, jejak mata rubah langit yang baru saja stabil, benar-benar bergerak sendiri, dan baru saja maju. Dengan gerakan ini, Xuan Tiangong Tang San langsung kacau, dan berfluktuasi dengan hebat, dan 4 jejak lainnya di tubuh juga berubah. Mereka tampaknya terpengaruh oleh stigma mata rubah, dan mereka menjadi gelisah. Xuan Tiangong Tang San terpengaruh oleh mereka, dan dia mencoba tanpa pandang bulu di tubuhnya. Wajahnya tiba-tiba menjadi pucat, dan gelombang energi dan darah yang hebat di tubuhnya membuatnya menyadari masalah serius. Sebagai manusia di kehidupan ketiga, tidak peduli apa kehidupanmu, masalah paling serius adalah menjadi seorang pria. Mendapatkan obsesi berarti bahwa jika kamu mati, kamu harus sangat menderita. Semakin tinggi basis kultivasi, semakin menakutkan jadinya. Pada saat ini, tidak ada yang bisa membantunya. Xuan Tiangong yang dia latih adalah unik di dunia ini, belum lagi Zhang Haoxuan tidak bisa merasakan perubahan di tubuhnya dari kejauhan, bahkan jika dia merasakannya, dia tidak bisa membantunya. Apa yang harus dilakukan? Hal yang paling kuat tentang Tang San terletak pada ketenangan setiap acara besar. Semakin banyak waktunya, semakin tenang dia. Dia sangat tenang, dan tidak panik dengan pelarian api yang tiba-tiba. Dia pertama kali berpikir ini adalah hasil terburuk, dan hasil terburuk adalah bahwa Xuan Tiangong benar-benar tidak teratur dan tidak dapat dikendalikan sama sekali. Jika itu masalahnya, pilihannya adalah untuk merangsang sedikit kesadaran ilahi yang dipelihara di lautan roh, dan menggunakan kekuatan kesadaran ilahi yang kuat untuk secara paksa membubarkan semua jejak garis keturunan di tubuh, sehingga Xuan Tiangong dapat kembali ke jalur yang benar. Dalam hal ini, dia tidak akan memiliki transformasi iblis, hanya kultivasi Xuan Tiangong. Ini adalah hasil terburuk, tetapi itu tidak dapat diterima, hanya perlu mempertimbangkan bagaimana menjelaskan hilangnya serigala angin. Tapi ini jelas bukan cara terbaik. Sedikit kesadaran ilahi itu benar-benar terlalu berharga bagi Tang San, akan lebih baik jika itu bisa dilestarikan. Terlebih lagi, dia akhirnya mendapatkan merek transformasi Dewa Iblis ini, dan dia akrab dengan kemampuan ini. Jika dia menyerah begitu saja, dia benar-benar enggan, dan kekuatannya akan menurun drastis. Jadi apa yang harus aku lakukan sekarang? Tidak ada keraguan bahwa biang keladinya adalah mata rubah langit, karena integrasinya telah menyebabkan Dewa Iblis lain dicap dan ditarik, dan masalah ini telah muncul. Rasa sakit yang disebabkan oleh kegilaan menjadi lebih dan lebih intens. Meskipun meridian Tang San masih kuat, dia baru berusia 9 tahun, dan jika dia terus menyerang seperti ini, dia mungkin meledak. Pada saat ini, dia harus punya pilihan. Dalam sekejap, dia telah membuat keputusan. Dia secara paksa mengumpulkan kekuatan spiritualnya dan memusatkan semangatnya pada dantiannya. Pada saat ini, merek mata rubah telah menempati peringkat pertama, dan merek lain dari Dewa Iblis berfluktuasi dengan hebat, yang berarti bahwa mereka tidak menyerah satu sama lain. Tang San secara paksa membimbing mereka dengan kekuatan mental, mengatur ulang mereka. Mata rubah tidak berubah tetap di tempat pertama, dan di tempat kedua, Tang San berubah menjadi merek transformasi waktu tingkat ketiga, kemudian merek transformasi Jinpeng yang telah dipromosikan ke tingkat ketiga, dan kemudian puncak urutan kelima merek garis keturunan serigala angin, dan akhirnya merek garis keturunan macan tutul kilat urutan keempat. Dia menyelesaikan penataan ulang 5 jejak dalam waktu singkat. Kemudian paksa mereka untuk menstabilkan posisi baru mereka, mencegah mereka bergerak. Hanya ketika mereka stabil dan berhenti gelisah, Xuan Tiangong akan kembali damai. Alasan mengapa Tang San membuat keputusan seperti itu didasarkan pada penilaiannya pada garis keturunan ini. Merek mata rubah langit secara paksa menempati peringkat pertama, yang berarti prinsip supremasi garis keturunan. Merek mata rubah langit tidak diragukan lagi dihina oleh merek lain, dan tidak mau peringkat di belakang, jadi ada perubahan seperti itu. Adapun merek lainnya, merek transformasi waktu, merek transformasi Jinpeng juga dipengaruhi oleh merek mata rubah langit. Jangan melihat fakta bahwa garis keturunan serigala angin telah mencapai puncak urutan kelima, tetapi pada kenyataannya, itu tidak terlalu berfluktuasi, hanya dengan enggan. Oleh karena itu, Tang San mengatur ulang mereka sesuai dengan tingkat garis keturunan, membiarkan garis keturunan dari tingkat yang lebih tinggi menempati urutan pertama. Benar saja, ketika dia mencoba yang terbaik untuk menstabilkan 5 merek, kecuali merek garis keturunan serigala angin, yang sedikit berfluktuasi dan tampak sedikit tidak puas, 4 merek lainnya dengan cepat stabil. Dengan stabilisasi 3 merek utama mata rubah langit, merek waktu, dan merek Jinpeng, seluruh dantian secara bertahap menjadi stabil. Dampak Xuan Tiangong dengan cepat melemah, dan rasa sakitnya surut seperti air pasang. Tang San tahu bahwa pilihannya benar, dan segera menghela nafas lega. Lagi pula, tidak sia-sia menjalani 3 kehidupan. Aku khawatir akan merepotkan untuk mengubah seseorang. Tentu saja, tidak ada orang lain yang akan menghadapi situasi seperti dia. Pada saat ini,
Lingkaran halo putih perlahan bergerak ke dalam dan bergabung dengan merek mata Tianhu. Merek mata Tianhu tampaknya tidak terlalu menyukainya. Ketika lingkaran cahaya putih dekat dengan cahaya putih terang di tengah, halo itu tidak sepenuhnya menyatu, tetapi seperti pita cahaya, melayang di sekitarnya, menjaga jarak tertentu dari cahaya putih terang, lingkaran itu terus berputar seperti itu, dan itu benar-benar stabil. Apakah ini bekerja juga? Tidak peduli seberapa berpengalaman Tang San, dia belum pernah menghadapi situasi seperti itu. Keduanya tidak sepenuhnya terintegrasi, tetapi mereka dapat menjaga keseimbangan. Apa artinya ini? Mata rubah tidak sepenuhnya mengecualikan mata hati Lingqi, tetapi agak meremehkan mata hati Lingqi. Kedua belah pihak mempertahankan keseimbangan yang halus. Mata hati Lingqi benar-benar ingin menyatu, Tang San bisa merasakannya. Tampaknya itu adalah naluri tingkat energi. Sederhananya, mata Tianhu seperti kecantikan yang tiada taranya, dan mata hati Lingqi adalah pengagumnya. Meskipun kecantikan yang tiada taranya tidak terlalu menyukai pengagum ini, dia tampaknya berpikir bahwa dia sedikit menarik, dan dia hampir tidak bisa puas dengan itu. Apakah perasaan seperti itu? Ya, itu saja. Saat mata Tianhu dan mata hati Lingqi stabil, 4 jejak lainnya juga stabil dengan cepat. Dantian Tang San akhirnya tidak lagi kacau, dan energi Xuantian kembali ke posisi semula, berjalan sendiri di dalam tubuhnya. Krisis terbesar diangkat pada saat ini. Tetapi pada saat ini, seluruh tubuh Tang San bergetar. Dia hanya merasa bahwa lautan rohnya sendiri telah meledak dalam sekejap, dan cahaya putih yang kuat tiba-tiba meledak dari mata rubah langit yang baru saja stabil. Cahaya putih ini tidak bersinar di luar tubuhnya, tetapi secara langsung menerangi laut spiritualnya. Aura mata rubah langit bahkan berbau arogansi, mengamuk di lautan roh, menyerap kekuatan spiritualnya dengan kuat. Dan itu masih kental di lautan roh. Agak sedikit menempati rasa lautan roh. Dan merek perubahan Tianhu di Dantian masih ada, dan belum hilang. Bagaimana ini? Untuk berkomunikasi dengan Dantian dan lautan roh, apakah ini mendominasi tubuhnya? Tentu saja, energi tanpa kebijaksanaan spiritual ini tidak dapat mendominasi tubuhnya. Tang San jelas merasa bahwa setelah energi mata rubah memasuki laut spiritualnya sendiri, itu tidak hanya melahap kekuatan spiritualnya sendiri, tetapi juga menolak energi lain di tubuhnya. Selain merek mata Lingqi, 4 merek lainnya memiliki perasaan penolakan yang jelas. Meskipun merek mata Tianhu hanya urutan kedua, itu sangat halus, dan bahkan Xuantian Gongnya ditolak dengan keras. Kamu jahat. Tang San memiliki pemikiran ini secara misterius. Kamu terlalu sombong, kamu baru saja datang ke sini, dan kamu tidak puas berlari ke tempat pertama, dan kamu masih ingin menempati sarang murai. Dia sepenuhnya memahami apa yang akan terjadi setelah energi mata rubah menempati lautan roh. Kasus Dubai adalah contoh terbaik. Garis keturunan Tianhu sendiri memiliki tingkat yang sangat tinggi dan memiliki naluri untuk melakukannya sendiri. Itu secara alami menolak keberadaan yang lebih rendah dari levelnya sendiri. Namun, setelah berhasil ditolak, Tang San akan menjadi Dubai lainnya, tanpa kemampuan lain kecuali mata rubah langit. Jika kamu sombong, kamu harus dipukuli. Setelah memecahkan masalah pelarian api, Tang San sudah menguasai tubuhnya. Menghadapi mata rubah langit, dia tidak merasakan urgensi apapun. Sebaliknya, itu membuka lautan roh dan membiarkannya terlempar ke laut spiritualnya sendiri, menyerap kekuatan spiritualnya sendiri. Bahkan, penyerapan kekuatan spiritual oleh mata rubah langit juga merupakan proses di mana mata rubah langit benar-benar menyatu dengannya. Benda ini berbeda dari jejak yang diserap sebelumnya. Ketika waktu fusi berubah, perubahan yang dibawa ke Tang San sebenarnya cukup besar. Fusi pada saat itu membuatnya merasakan perubahan waktu di dunia ini, dikenali oleh pesawat ini, dan cocok dengan dunia ini. Saat ini, fusi dengan transformasi Tianhu bukan hanya merek atau kemampuan. Itu adalah perpaduan keberuntungan. Dalam arti tertentu, kemampuan mata rubah langit terkait erat dengan penguasaan pesawat sampai batas tertentu, dan bahkan keberadaan kemampuan tertentu yang dapat mengendalikan pesawat. Ini juga merupakan alasan penting mengapa mata Tianhu sangat dihargai dan akan menjadi garis keturunan teratas. Setelah Tang San merasakan perubahan di mata rubah langit, Kaisar Iblis Besar Tianhu sudah menilainya di dalam hatinya. Raja Iblis Rubah Besar hari itu mungkin adalah juru bicara, atau utusan, dari pesawat penguasa dunia biru yang berjalan di dunia. Kaisar Iblis Rubah Surgawi sendiri tidak membutuhkan kekuatan tempur sama sekali. Mampu meminjam kekuatan dari Master Planet telah membuat Kaisar Iblis Rubah Surgawi berdiri di puncak dunia ini. Pada saat ini, selama proses fusi mata rubah, Tang San jelas merasa bahwa komunikasi antara dirinya dan dunia luar berbeda. Tingkat hidupnya sendiri tampaknya menyublim, tidak terlihat, dan dia akan menyadari bahwa segala sesuatu di dunia luar tidak penting. Tampaknya tingkat kehidupan di sekitarnya menurun, dan hanya tingkat hidupnya yang terus meningkat. Cahaya putih terang yang dibawa oleh mata rubah menjadi semakin bersinar di dunia spiritualnya. Ini adalah transformasi spiritual, bahkan lebih penting daripada transformasi fisik. Secara bertahap, sebagian besar kekuatan mental Tang San ditelan oleh mata rubah langit, dan itu juga berevolusi dari peringkat kedua ke peringkat ketiga. Tang San tidak perlu menyerap energi garis keturunan dari tubuh Dubai, kali ini mata rubah berevolusi secara langsung. Ini karena kekuatan spiritual Tang San sendiri jauh lebih kuat daripada Dubai, dan itu sangat murni. Selain kultivasinya sendiri, kekuatan spiritualnya juga dapat dihargai oleh kesadaran ilahi, sama seperti kekuatan spiritualnya telah memelihara kesadaran spiritualnya sendiri. Hampir sampai, jika kita melanjutkan, aku khawatir orang yang menempati dunia spiritualnya ini akan mengambil inisiatif untuk membubarkan Xuantian Gong dan sepenuhnya mengasimilasi dirinya dengan dunia ini. Pikiran Tang San bergerak, dan cahaya keemasan murni tiba-tiba keluar dari lautan roh.
Ketika cahaya emas murni ini muncul, cahaya putih berkilau yang telah dengan arogan mengendalikan segalanya sebelumnya langsung memadat. Itu berubah menjadi tangan besar dan meraih bola cahaya putih di telapak tangannya. Cahaya putih terang dengan lubang hidung bangga ke langit tiba-tiba menjadi gemetar pada saat ini, seolah-olah dia merasakan sesuatu. Tang San bahkan merasakan sedikit getaran di dunia luar. Ini dirasakan oleh energi pesawat yang terkait erat dengan mata rubah langit. Untungnya, kekuatan mata rubah langitnya hanya tingkat ketiga, yang jauh dari cukup untuk benar-benar berkomunikasi dengan penguasa dunia ini. Tangan emas besar di lautan roh tiba-tiba mengepal erat, dan pada saat itu, Tang San sepertinya mendengar teriakan yang agak tajam. Detik berikutnya, bola cahaya putih berkilau yang telah menelan sebagian besar kekuatan mental Tang San tergencet oleh tangan emas besar itu. Dibandingkan dengan yang sebelumnya, jumlah total kekuatan spiritual berkurang, tetapi kekuatan spiritual yang disemprotkan tidak lagi dalam bentuk gas, tetapi berubah menjadi cairan emas pucat. Ledakan, lautan roh langsung bergetar, dan dalam sekejap, persepsi Tang San melonjak. Dalam radius 1 kilometer, hampir setiap perubahan kecil muncul di benaknya. Di dantian, merek putih berkilau yang mewakili mata rubah langit langsung lamban, sehingga merek hati Lingki tiba-tiba meledak menjadi cahaya, energi dengan cepat bergabung ke dalam, dan pita cahaya akhirnya melekat pada inti putih berkilau, dan keduanya menyatu. Meskipun cahaya putih terang masih menempati posisi paling penting, di atas cahaya putih terang asli, secara bertahap ada lapisan cahaya keemasan redup. Dan cahaya keemasan ini terhubung langsung ke lautan roh, dan ada hubungan yang lemah di antara keduanya. Bola cahaya putih terang di lautan roh telah menyusut menjadi bola, tergantung di sana dengan tenang. Tangan emas besar yang memegangnya hanya dilepaskan saat ini, dan dilempar. Cahaya keemasan itu langsung menyinari setiap sudut tubuh Tang San, membuat semua auranya langsung lebih murni. Aura langit dan bumi di udara luar berkumpul dengan panik ke dalam tubuhnya, terus-menerus membasuh tubuhnya, serta tubuh dan dunia spiritualnya. Di kejauhan, di atas gunung, Zhang Haoxuan sedang bermeditasi dengan bersila ketika tiba-tiba, dia sepertinya merasakan sesuatu, tiba-tiba membuka matanya, dan melihat ke arah yang dia perhatikan di kejauhan. Dalam persepsinya, energi spiritual langit dan bumi tiba-tiba muncul gelisah. Melihat dari arahnya, itu seperti corong, menyatu dalam satu arah. Ada apa? Apa yang terjadi dengan mereka? Zhang Haoxuan naik ke udara, dengan sinar merah berkedip di belakangnya, dan tubuhnya terbang ke arah itu seperti panah dari tali. Kenyamanan yang belum pernah ada sebelumnya. Inilah arti sebenarnya dari kelahiran kembali, mencuci sumsum dan mengubah urat. Tang San merasa lebih baik dari sebelumnya saat ini. Dia dapat merasakan bahwa dia telah sepenuhnya terintegrasi ke dalam dunia ini, dan tidak ada penindasan pesawat yang datang dengan reinkarnasi. Baik itu dari tingkat fisik atau tingkat spiritual, sangat cocok dengan alam ini. Pada saat ini, dia dan alam tidak lagi terpisah satu sama lain, dan bahkan merasa disukai oleh alam ini. Seluruh tubuh rileks, dan kesadaran spiritual terhubung dengan darahnya sendiri. Pada saat ini, ranah kultivasinya telah meningkat dari tingkat menengah kelima Suantian Gong ke puncak kelima. Yang lebih mengejutkannya adalah 5 jejaknya juga meningkat. Kecuali untuk merek Qian yang diubah oleh serigala angin, itu masih merupakan puncak dari urutan kelima, tetapi warnanya lebih gelap, dan 4 merek lainnya semuanya ditingkatkan oleh satu urutan pada saat ini. Setelah dicubit oleh tangan emas besar sebelumnya, merek mata Tianhu jatuh ke peringkat kedua, dan saat ini kembali ke peringkat ketiga. Merek garis keturunan macan tutul kilat telah ditingkatkan ke urutan kelima, dan merek perubahan waktu telah ditingkatkan ke urutan keempat, yang sudah setingkat dengan perubahan waktu guli. Merek Jinpeng ke tingkat keempat. Merek hati Lingki dan merek Tianhu sepenuhnya terintegrasi. Dapat dikatakan bahwa dia telah meningkat secara keseluruhan. Peningkatan terbesar bukanlah ini, tetapi kekuatan mental Tang San. Kekuatan mentalnya telah berubah dari keadaan gas menjadi keadaan cair. Kekuatan spiritual cair adalah tingkat keberadaan yang sama sekali berbeda, tidak hanya lebih padat, tetapi juga akan membuat situasi kultivasinya berbeda, dapat membentuk siklus besar itu sendiri, dan kekuatan spiritual gas yang tersisa secara bertahap berubah menjadi keadaan cair. Dalam kasus lautan roh dengan ukuran yang sama, jumlah total kekuatan spiritual cair yang dapat disimpan secara alami jauh lebih banyak daripada keadaan gas, yang memberinya lebih banyak ruang untuk perbaikan. Bahkan jika lautan roh tidak meluas, kekuatan spiritualnya dapat terus meningkat. Perubahan yang disebabkan oleh perpaduan mata rubah sebenarnya sangat hebat. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan Tang San. Ketika dia menggabungkan hal ini, dia sangat mendominasi di tingkat kedua. Bahkan Tang San sendiri tidak pernah membayangkan situasi seperti itu sebelumnya. Itu benar-benar Dubai, yang memiliki mata rubah surgawi tingkat ketiga, tampil terlalu buruk, menyebabkan Tang San meremehkan warisan garis keturunan yang kuat dari tingkat pertama. Awalnya, menurut penilaian Tang San, meskipun mata rubah langit itu kuat, itu harus berada pada tingkat yang lebih tinggi untuk menunjukkan kekuatannya. Aku tidak berharap bahwa hanya satu tingkat keuntungan yang bisa membawa perubahan besar. Jika bukan karena kartu trufnya, aku khawatir dia yang secara paksa bergabung dengan mata rubah langit kini telah menjadi Dubai lainnya. Dengan hanya basis kultivasi tingkat ketiga, dan semua kemampuan lainnya telah dibersihkan di bawah pengecualian mata rubah langit, yang hanya bisa menunggu dewa keberuntungan datang dengan Dubai, cukup ditingkatkan dalam aspek ini. Tangan emas besar yang membulatkan dan meratakan energi garis keturunan Tianhu memainkan peran yang sangat penting. Di lautan roh, itu membuat garis keturunan Tianhu tahu siapa yang terkuat. Tangan emas besar adalah sedikit kesadaran ilahi yang dibawa Tang San dari kehidupan sebelumnya. Penggunaan indera ilahi sangat misterius, tetapi Tang San tidak pernah berani menggunakannya sebelumnya, jangan sampai sedikit indera ilahi ini dikonsumsi.
Setelah titik kesadaran ini habis, dia akan kehilangan titik kontak terakhir dengan dunia asli, yang juga berarti kehilangan kekuatan perlindungan diri yang paling penting. Tapi di lautan roh itu berbeda. Tidak peduli seberapa tinggi tingkat mata rubah langit, dan garis keturunan tingkat pertama dari darah rubah, kamu tidak dapat dibandingkan dengan energi tingkat Raja Dewa. Bahkan jika itu hanya sedikit kesadaran, itu adalah kesadaran Raja Dewa. Tingkat garis keturunan Tianhu jauh dari tingkat kesadaran Raja Dewa. Jika Tianhu adalah juru bicara pesawat ini, maka Tang San adalah Raja Dewa yang pernah memerintah alam dewa, pengendali alam semesta. Semakin berjenjang dunia, semakin jelas tingkat efek penekanannya. Di depan kesadaran Raja Dewa, mata rubah bahkan tidak memiliki ide untuk melawan. Alasan mengapa Tang San tidak terburu-buru tentang mata rubah langit menjadi iblis di laut spiritualnya adalah karena dia memiliki kartu truf kesadaran ilahi. Mata rubah langit memang kuat, itu menelan kekuatan mentalnya sendiri dan bersiap untuk mengasimilasinya, tetapi sebelum dia bisa berasimilasi, itu terjepit oleh akal ilahinya. Aku harus mengatakan bahwa mata rubah langit benar-benar kuat, dan setelah kekuatan spiritual disaring olehnya, itu langsung mencair. Dari keadaan gas ke keadaan cair, ini adalah transformasi kekuatan spiritual yang paling penting. Penyelesaian pencairan berarti bahwa tingkat spiritual Tang San telah sepenuhnya dinaikkan ke alam lain. Biasanya, ini adalah sesuatu yang basis kultivasinya harus mencapai setidaknya peringkat ke-7, dan kekuatan spiritualnya harus mencapai peringkat ke-7 atau lebih tinggi. Sekarang, secara kebetulan, itu telah menembus. Selain itu, tubuh dikenali oleh bidang ini, dan tekanan pada dirinya sendiri berkurang. Tang San sekarang pada dasarnya dapat menyimpulkan bahwa sebelum peringkat ke-9-nya, seharusnya tidak ada hambatan besar. Masalah terbesar di masa depan akan muncul ketika kamu menjadi dewa. Pada saat itu, aku takut aku akan ditemukan lagi oleh posisi ini dan ditekan lagi. Tapi dilihat dari kekuatannya saat ini, itu masih jauh, jadi dia tidak terburu-buru. Dari kejauhan, Zhang Haoxuan telah melihat situasi di sini. Matanya menyala, dan sekilas dia melihat Tang San di bawah pohon berkultivasi, dan beberapa orang di pohon itu sedang beristirahat, dan tidak ada bahaya. Apa yang terjadi? Tidak ada bahaya. Namun, barusan aura langit dan bumi begitu gelisah, itu karena ini. Mungkinkah beberapa dari mereka telah meningkatkan kekuatan mereka? Dia tidak pergi menemui Tang San, dan fokus pertamanya jatuh pada Wu Bingji. Baru-baru ini, kemajuan Wu Bingji sangat cepat, tetapi dia baru saja menembus urutan ke-6, dan tidak mungkin untuk mencapai urutan ke-7 dalam waktu singkat. Bagaimanapun, urutan ke-6 hingga urutan ke-7 juga merupakan ambang batas yang besar. Jika bukan Wu Bingji, siapa lagi? Kekuatan mental menyapu kerumunan, dan tidak menemukan apapun yang salah, napas anak-anak ini normal. Ini membuat Zhang Haoxuan sedikit bingung, dia mengamati sebentar di samping, lalu pergi. Apa yang dia tidak tahu adalah bahwa kedatangannya sepenuhnya dalam persepsi Tang San. Sebelum perubahan, karena perbedaan dalam kultivasi, Tang San pasti tidak akan merasakan kedatangan Zhang Haoxuan, kecuali dia menggunakan akal ilahinya. Sekarang berbeda, kekuatan mentalnya telah dicairkan, dan persepsinya telah sangat meningkat. Meskipun Zhang Haoxuan adalah pembangkit tenaga listrik peringkat 9, dalam hal kekuatan mental, dia berada di ranah yang sama dengan Tang San, tetapi jumlah totalnya tidak jauh lebih banyak daripada Tang San. Untuk menahan napasnya sendiri, Tang San secara alami pandai dalam hal itu, dan Zhang Haoxuan secara alami tidak dapat melihat perubahan apapun dalam dirinya. Ketika Zhang Haoxuan pergi, Tang San benar-benar santai. Karena jaga malam, dia tidak membiarkan dirinya memasuki keadaan meditasi, tetapi hanya diam-diam merasakan keuntungan setelah kenaikan ini. Panen malam hari ini sungguh luar biasa. Dia sekarang sangat bersyukur bahwa dia memilih untuk menambahkan orang untuk ditebus. Hanya dalam beberapa hari setelah datang ke sini, dia telah memperoleh lebih dari apa yang telah dia kembangkan selama bertahun-tahun sebelumnya. Ini adalah keuntungan dari sumber daya. Rekan-rekan dengan garis keturunan teratas ini sangat membantunya. Nah, kamu harus membantu mereka berkembang. Membantu mereka adalah membantu dirimu sendiri. Tang San berpikir, puncak tingkat ke-5. Stabilkan ranah, dan segera dia harus bisa mempertimbangkan untuk menyerang tingkat ke-6. Saat mencapai urutan ke-6, aku khawatir aku masih harus memulai dengan perubahan serigala angin. Bagaimanapun, ini adalah kemampuannya yang terlihat. Di pagi hari, Cheng Zicheng duduk di atas pohon dan meregangkan tubuhnya. Setelah istirahat malam, dia merasa segar, tetapi lengannya masih sedikit sakit karena latihan tebasan jubah sayap emas kemarin. Dia melihat ke bawah tanpa sadar, dan sekilas melihat Tang San duduk di bawah pohon. Dia tidak bisa membantu tetapi menjadi sedikit terpana. Tang San tampaknya telah mengalami beberapa perubahan. Terlihat lebih enak dipandang, dan tubuhnya tidak lagi kurus, seolah-olah seluruh orang menjadi sedikit montok. Dalam semalam, bahkan alis dan matanya telah tumbuh banyak, dan tampilannya sudah berubah dari aslinya yang biasa-biasa saja menjadi sedikit rapi. Tang San masih duduk di sebelah Dubai, dan Dubai juga duduk bersila seperti Tang San, diam-diam berkultivasi. Pada saat ini, langit sudah cerah, dan matahari pagi perlahan terbit di kejauhan. Wu Bingji dan Guli juga terbangun dari meditasi satu demi satu. Mereka tinggal selama sehari kemarin, mereka bermeditasi dan berlatih selama sehari, dan mereka semua merasa bahwa mereka telah meningkat sampai batas tertentu. Guli adalah yang paling mengasyikkan, dan aku berharap aku bisa tinggal di sini dan terus berlatih memalu jubah kacaunya. Di bawah pohon, Tang San merasakan ketiganya bangun, dan membuka matanya. Kemudian dia menyentuh Dubai di sebelahnya dan bertanya dengan suara rendah, bagaimana perasaanmu? Dubai membuka matanya, dia sedikit bingung pada awalnya, tetapi segera pulih, dan berkata sambil berpikir, rasanya sedikit. Mata tampak hangat dan nyaman, dan perasaan lainnya tidak jelas.
Sepertinya kamu tidak memiliki penolakan yang jelas, setidaknya sepertinya tidak ada saat ini. Kemudian kamu terus berkultivasi. Budidaya latihan ini membutuhkan waktu untuk menumpuk, dan akumulasi akan membawa hadiah. Pagi ini, sebelum semua orang bangun, Dubai turun dari pohon sendirian. Dia selalu memikirkan Tang San yang mengatakan dia ingin menunjuknya. Tang San memanfaatkan pagi hari ketika energi ungu datang dari timur, dan mengajari Dubai metode kultivasi mata setan ungu, dan Dubai mengikutinya untuk berlatih. Karena kekuatan mental Tang San telah meningkat pesat, mata setan ungu secara alami juga meningkat, efek dari kultivasi hari ini sangat baik. Yang sedikit mengejutkannya adalah Dubai tampaknya tidak bisa melakukan hal lain, tetapi dia tampaknya jenius dalam mengolah mata setan ungu. Itu hanya latihan pertama hari ini, dan Tang San bisa merasakan bahwa dia sudah memiliki perubahan energi ungu di matanya. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dia lihat sebelumnya ketika dia mencoba kepada saudara-saudara keluarga Wang dan Ling Muxue. Mungkinkah saudara-saudara dari keluarga Wang dan Ling Muxue tidak dapat mengolah mata setan ungu sebelumnya karena tingkat garis keturunan tidak cukup, dan garis keturunan Tianhu cukup tinggi untuk mengendalikan mata setan ungu, jadi ketika datang ke Dubai itu menjadi mungkin untuk dibudidayakan. Jika mata setan ungu dapat terus membantu Dubai meningkatkan kekuatan mentalnya, berdasarkan perasaan Tang San tentang mata rubah langit, adalah mungkin untuk memperbaikinya dengan syarat bahwa mata rubah melahap kekuatan mental. Kemudian, peningkatan Dubai menjadi mungkin. Setelah sarapan, semua orang secara alami tidak bisa tinggal di sana lagi. Baik Wu Bingji dan Tang San tahu bahwa wali kota mengikuti mereka secara rahasia. Mereka melanjutkan jalan lagi dan melanjutkan ke kedalaman hutan. Menurut peta, mereka masih punya waktu sekitar 1 hari lagi, dan mereka seharusnya sudah bisa memasuki area aktivitas harimau. Sepanjang jalan, bahkan Wu Bingji tidak dengan hati-hati meminta semua orang untuk melakukan apapun kali ini ketika bertemu dengan monster-monster yang sendirian. Monster Beast adalah objek pelatihan terbaik bagi mereka. Bahkan Cheng Zicheng bukan hanya pengintaian, dia menggunakan tebasan jubah bersayap emas, yang baru saja dia mulai latih untuk menyerang dengan semua orang. Karena Cheng Zicheng adalah seorang pemula, dia masih akan membuat kesalahan ketika menghadapi monster tingkat 5, tetapi dengan Tang San dan Wu Bingji di sisinya, tentu saja tidak akan ada terlalu banyak masalah, belum lagi keuntungan terbesar dari perubahan waktu Guli adalah toleransi kesalahannya yang tinggi. Setelah jubah kacau gagal dilemparkan dan gagal terhubung, dia akan membekukan lawan untuk sementara waktu dan mencoba lagi. Hari ini, mereka memanen lebih banyak dari hari sebelumnya, dan memburu 7 atau 8 monster, salah satunya adalah monster puncak urutan kelima dengan level yang sama dengan kadal penghancur bumi. Senyum bahagia adalah deskripsi terbaik untuk seluruh skuad. Keluar kali ini, kekuatannya telah ditingkatkan, pengalaman bertarungnya telah meningkat, dan aku juga telah memanen begitu banyak monster. Ini benar-benar banyak uang. Xiao Tang, kamu harus memanggilku ketika kamu keluar untuk melakukan tugas di masa depan. Aku selalu siap siaga, dan aku akan mengikuti instruksimu. Dalam suasana hati yang baik, Guli menjadi lebih aktif. Dia sangat bersemangat ketika dia berpikir bahwa dia akan bisa mengalahkan Zhang Zebin setelah dia menguasai teknik palu jubah kacau. Tang San tersenyum dan berkata, "Oke. Pertarungan aktual semacam ini sangat membantu semua orang untuk meningkatkan kekuatan mereka." Setelah pelatihan, semua orang kembali berlatih untuk jangka waktu tertentu, dan kemudian keluar untuk berlatih, itu akan sangat bagus dan bermanfaat bagi peningkatan kekuatan. Petik 2. Wu Bingji mengingatkannya dari samping, jangan gegabah. Pegunungan Keri masih sangat berbahaya. Menurut catatan akademi, jalan tempat kami keluar untuk menemukan harimau bersayap relatif aman. Karena tidak ada area hidup dari harta alam apapun, karena lingkungan yang relatif kering, tidak cocok untuk kelangsungan hidup rumput roh itu. Jika kita mengubah arah, kita akan menghadapi lebih dari monster yang lebih lemah ini. Kamu tidak bisa gegabah hanya karena panen sebelumnya. Artinya, kita akan segera memasuki area aktif harimau bersayap. Dari area ini, faktor risikonya akan meningkat, jadi berhati-hatilah. Petik 2. Ya, beberapa orang lain setuju pada saat yang sama. Wu Bingji berkata dengan sungguh-sungguh, mari kita cari tempat untuk beristirahat. Kami akan istirahat hari ini. Setelah penyesuaian dilakukan, kami akan memasuki ruang hidup harimau bersayap besok. Malam ini, Guli, aku dan Tang San akan bergiliran menonton malam. Kamu juga jangan berlatih hal-hal baru sementara, kita dapat mempertahankan kondisi terbaik kita setiap saat. Ya, semua orang setuju lagi. Ketika berangkat pagi ini, Wu Bingji memberitahu tujuan misi perjalanan mereka dan memberitahu 3 lainnya situasinya. Apa yang tidak dia duga adalah bahwa Guli, Cheng Zicheng, dan Dubai tidak menanggapi banyak lawan yang kemungkinan adalah harimau bersayap 7 tingkat. Cheng Zicheng bahkan menyarankan cara mencegatnya di udara jika harimau bersayap itu terbang. Pada saat itu, Wu Bingji tahu bahwa saudara laki-laki dan perempuan juniornya sedikit menyimpang karena mereka berjalan terlalu lancar sebelumnya. Selama mereka bergabung, monster di puncak peringkat kelima tidak akan bertahan lama. Wu Bingji adalah peringkat ke-6, dan Tang San lebih baik dari peringkat ke-6. Semua orang masih satu tim, apa yang terjadi dengan monster urutan ke-7? Seharusnya tidak ada masalah. Itulah yang dipikirkan 3 lainnya. Dalam hal ini, Wu Bingji sedikit khawatir di dalam hatinya. Tang San tidak menunjukkan perubahan emosional apapun, Wu Bingji memikirkan wali kota yang mengikuti di belakang, jadi dia tidak perlu terlalu khawatir. Ide Tang San sebenarnya sangat sederhana, tanpa pukulan realistis, dia tidak akan pernah tahu betapa menakutkannya dunia ini. Anak-anak muda ini harus dipukul dengan keras. Selain itu, semakin keras pukulannya, semakin kondusif bagi mereka untuk berkembang.
Jadi dia tidak perlu mengingatkannya sama sekali sekarang ketika bahaya datang, kenyataan akan membuat semua orang tahu betapa kuatnya itu. Dia memiliki pengalaman kehidupan sebelumnya, dan dia tahu betul dalam keadaan apa yang paling mungkin untuk merangsang potensinya. Tidak hanya pasangannya perlu merangsang potensinya, tetapi dia juga perlu merangsang potensinya. Semua orang menemukan tempat yang lebih tinggi, hanya makan sesuatu, dan mulai beristirahat lebih awal. Wu Bingji bertanggung jawab atas jaga pertama, dan 4 lainnya berada di pohon. Langit berangsur-angsur menjadi gelap. Meskipun mereka berada di lereng bukit, mereka terhalang oleh pohon-pohon besar, dan cahaya bintang-bintang dan bulan tidak terlalu terang, sehingga segala sesuatu di sekitar mereka tampak sangat redup. Waktu berlalu menit demi menit, dan keempat orang di pohon itu semuanya tenggelam dalam meditasi. Pada saat ini, Tang San, yang telah menutup matanya, tiba-tiba membuka matanya, dan cahaya redup melintas di matanya. Setelah kekuatan spiritual ditingkatkan, persepsinya juga sangat meningkat, dan ada gerakan. Dia menundukkan kepalanya dan melihat ke bawah. Wu Bingji di bawah tidak merasakan apa-apa, hanya duduk di sana dan menyaksikan gerakan di sekitarnya. Pada saat ini, angin bersiul di hutan, dan angin gunung yang dingin bertiup, membawa semburan hawa dingin. Wu Bingji bergidik, kewaspadaannya masih sangat kuat, dia berdiri dalam sekejap, hidungnya berkedut, mengendus sesuatu. Saat berikutnya, matanya menjadi kusam sejenak, dan kemudian dia menamparkan pohon di belakangnya dengan telapak tangan. Beberapa orang yang sedang beristirahat di pohon terguncang dan tiba-tiba terbangun. Aduh, kontrol tubuh Dubai terlalu buruk, di bawah keterkejutan, jika ada yang buruk, dia akan jatuh, dan dia berseru dengan seru. Tang San buru-buru meraihnya dan membantunya duduk. Pegang erat-erat ke cabang, dan kamu akan tetap di atas. Tang San mengingatkannya, lalu melompat turun dan datang ke sisi Wu Bingji. Guli mengikuti Tang San dan melompat turun dari pohon. Cheng Zicheng tidak turun dari pohon, tetapi dia telah melepaskan transformasi jinpengnya, lengannya berubah menjadi sayap emas, menyebar di kedua sisi tubuhnya, dan melihat ke bawah dengan tajam. Kakak, ada apa? Tanya Guli pada Wu Bingji. Wu Bingji berkata, ada bau amis di angin, mungkin ada monster yang datang, itu harus mencium tubuh kita. Petik 2. Banyak monster memiliki indera penciuman yang sangat tajam, terutama bau darah dan beberapa bau asing. Bagi monster, nafas manusia tidak asing, bahkan manis. Bersiaplah untuk bertarung. Tang San berkata dengan lembut, dengan cahaya biru sudah menempel di tubuhnya. Guli juga telah menyelesaikan transformasi waktu, seluruh tubuh diselimuti sisik tebal, ekor panjang sedikit miring, dan palu bergetar lembut. Menghadapi kemungkinan monster bis akan muncul, Guli sedikit bersemangat. Dia telah berlatih teknik palu jubah kacau selama 2 hari, dan dia telah menyentuh beberapa pintu. Sekarang 3 serangan pertama padanya pada dasarnya tidak masalah, aku dapat menjamin untuk menggunakan kekuatan untuk bertarung, dan 1 palu lebih baik dari yang lain. Angin kencang lainnya bertiup. Benar saja, di angin gunung ini, ada sedikit bau amis, aku harus mengatakan bahwa indera penciuman Wu Bingji masih sangat tajam. Di hutan di bawah, ada suara samar, sasa, dan Wu Bingji berbisik, awan mengikuti naga dan angin mengikuti harimau. Mungkin harimau bersayap, berhati-hatilah nanti. Petik 2. Tepat ketika dia berbicara, tiba-tiba, dengan suara, wus, sesosok melompat keluar dari hutan. Sayap di belakang sosok kokoh itu tiba-tiba mengepak, dan mereka bergegas langsung menuju lereng bukit tempat mereka berada. Perpaduan mata hati Lingqi dan mata Tianhu, ditambah dengan mata setan ungu, penglihatan Tang San benar-benar terbaik. Hanya dengan pandangan sekilas, dia bisa dengan jelas melihat penampilan pengunjung itu. Itu adalah harimau yang mengesankan, dengan bulu kuning gelap di sekujur tubuhnya dan garis-garis coklat di atasnya. Ia memiliki sepasang sayap lebar di belakangnya, rambut di atasnya lebih panjang dari rambut di tubuhnya, dan 2 taring tajam seperti belati terbuka di bawah bibirnya. Cara bergerak maju sangat istimewa, anggota tubuhnya melompat di tanah, tubuhnya di udara, dan sayapnya ditampar keras untuk menyelesaikan akselerasi sekunder, sehingga sangat cepat dan memiliki atmosfer yang sangat ganas. Ini benar-benar harimau. Mereka belum memasuki area harimau, dan mereka bertemu di tepi. Tang San melihatnya, Wu Bingji dan Guli dapat melihat dengan jelas di saat berikutnya, tetapi tidak ada kepanikan di wajah mereka, sebaliknya mereka menunjukkan kegembiraan. Alasannya sangat sederhana, ini bukan harimau bersayap dewasa, melainkan harimau bersayap remaja. Panjang harimau bersayap dewasa setidaknya 4 meter, bentuk tubuhnya lebih besar, dan auranya juga berbeda. Dilihat dari perawakan harimau bersayap di hadapannya, terlihat jelas bahwa ia belum beranjak dewasa. Kekuatan harimau bersayap seperti itu harus di bawah peringkat ke-7, dan itu harus sekitar peringkat ke-5 hingga ke-6, yang sepenuhnya dapat ditangani oleh tim mereka sekarang. Wu Bingji menggosok kedua tangannya, dan cahaya biru muncul di telapak tangannya, dan cahaya itu menjadi lebih gelap di bawah gosokan telapak tangannya. Itu adalah kerucut es. Setelah beberapa hari bereksperimen, Wu Bingji menemukan bahwa dengan menggosok tangannya, elemen es terintegrasi secara merata ke dalam kerucut es untuk mengompres kerucut es dengan cepat. Biarkan kerucut es memiliki kemampuan yang lebih kuat. Guli mendengus dan maju selangkah. Cahaya kuning pucat melintas di matanya. Melihat bahwa dia akan menerkam di lereng bukit, harimau bersayap itu tiba-tiba berhenti di udara. Bagian paling menakutkan dari kemampuan untuk membekukan waktu bukanlah penundaan sesaat, tetapi interupsi, mengganggu tindakan dan seranganmu. Pada saat tubuh mandek, harimau bersayap yang telah bergegas ke depan dengan ganas secara alami kehilangan keseimbangan dan menghantam langsung ke lereng bukit. Tubuh Guli berputar, ekor besar di bagian belakang berayun ke atas, dan palu pertama dari jubah kacau menghancurkan kepala harimau dengan keras. Dia berada dalam waktu yang sangat bersemangat, dan hubungan antara perubahan waktu dan metode palu jubah kacau tepat.
Dengan suara ledakan, kepala harimau bersayap itu hancur, dan jatuh langsung dari udara, yang setara dengan diblokir oleh intersepsi udara langsung dari guli. Kerucut es di tangan Wu Bingji ditembak pada saat ini, dan panah yang dijentikkan dengan tangan diluncurkan. Hanya sepertiga dari volume kerucut es normal, tetapi kerucut es biru tua melintas, dan langsung menuju ke mata. Dari harimau bersayap, secara alami, Tang San juga tidak akan menganggur, bila angin di tangannya mekar, 18 bila angin, ratusan burung dilemparkan ke hutan. Jika kamu perhatikan lebih dekat, kamu akan menemukan bahwa bila angin yang dia lepaskan sekarang sedikit lebih gelap daripada ketika dia baru saja meninggalkan akademi dan memasuki pegunungan Kerry, jelas memiliki kekuatan serangan yang lebih kuat. Mengaum, ketika harimau bersayap dihantam oleh ekor guli, tubuhnya telah mendapatkan kembali kemampuan untuk bergerak, dan pada saat yang sama dia mengaum, bulu-bulu di tubuhnya berdiri tegak. Cahaya kuning kebiruan tiba-tiba meletus dari harimau bersayap, mekar seperti ledakan. Ning, kontrol kedua guli datang hampir seketika. Cahaya kuning kebiruan yang mekar tiba-tiba berhenti. Pada saat ini, pemecah es tiba. Setelah banyak pertempuran yang sebenarnya, pemahaman diam-diam tentang kerja sama semua orang benar-benar berbeda dari ketika mereka baru saja memasuki pegunungan. Puff, pemecah es pertama jatuh ke cahaya biru kuning, dan itu akan menembus mata harimau. Pada saat ini, harimau itu sendiri memancarkan lapisan cahaya biru lagi, lebih terang dari cahaya biru sebelumnya. Ada suara, ding, yang tajam, dan cahaya biru menghalangi pemecah es. Cahaya biru itu sepertinya memiliki pertahanan yang kuat. Namun, kerucut es terkompresi yang dikeluarkan oleh Wu Bingji tingkat ke-6 lebih kuat dari sebelumnya. Meskipun diblokir sejenak, ujung depan masih ditusuk dalam cahaya biru. Seperti yang dikatakan Tang San, jika Wu Bingji dapat mengompres kerucut es ke tingkat jarum es, itu dapat digunakan untuk menghancurkan pertahanan. Mengaum, harimau bersayap mengeluarkan teriakan menakutkan, dan meskipun cahaya biru membantunya memblokir sebagian besar kekuatan serangan pemecah es, itu masih ditikam di satu mata oleh pemecah es. Diiringi teriakan itu, pancaran cahaya biru kuning pada tubuh harimau bersayap itu seketika meledak dengan sangat ekstrim, dengan tubuhnya sebagai pusatnya, berubah menjadi bola cahaya dengan diameter lebih dari 3 meter, menutupi seluruh tubuhnya. Bila angin yang dilepaskan oleh teknik 100 Bird Throwing into the Forest milik Tang San jatuh satu demi satu, tetapi ketika mereka mendarat di perisai biru kuning, sebagian besar bila angin benar-benar menghilang. 18 bila angin semuanya mendarat di posisi yang sama, yang hanya meredupkan cahaya topeng biru kuning. Geng angin, Wu Bingji berseru. Ya, ini adalah gangki yang diringkas oleh elemen angin. Geng angin ini memiliki kekebalan yang kuat terhadap serangan atribut angin. Pertahanannya luar biasa, dan juga ofensif dan defensif. Harimau bersayap juga dari atribut angin, dan itu adalah perwakilan dari monster harimau atribut angin. Bila angin Tang San memiliki sedikit efek pada harimau bersayap. Rasa sakit yang hebat hampir seketika menyebabkan harimau bersayap muda ini menjadi ganas. Perisai biru kuning yang sedikit redup meledak dalam sekejap. Bila angin dan panah angin yang tak terhitung jumlahnya meledak seketika, menyerang mereka tanpa pandang bulu. Apakah ini tingkat 5? Pikiran ini muncul di benak guli secara instan, apakah monster tingkat ke-5 begitu kuat? Tingkat 6, ini adalah penilaian Tang San. Pada saat ini, tubuh harimau bersayap telah sepenuhnya berubah menjadi biru kuning, dan terlihat sedikit transparan. Tubuh elemen angin, Tang San langsung memiliki penilaian. Apa yang dimaksud dengan tubuh elemen angin? Artinya, kemampuan bawaan dari harimau bersayap ini harus dikendalikan oleh elemen angin. Sangat kuat, tubuh elemen angin urutan ke-6, dan monster itu sendiri berbakat dan kuat, dan kekuatannya harus lebih tinggi dari Wu Bingji. Tang San sudah memiliki penilaian di hatinya, tetapi tindakannya tidak berhenti. Suara ketiga, Ning, di guli telah diteriakkan. Namun, perubahan waktunya hanya dapat bekerja dalam jarak tertentu, dan dengan basis kultivasinya saat ini, dia hanya dapat mempengaruhi makhluk dalam jarak 5 meter dari tubuhnya. Pada saat ini, posisi mereka bertiga tersebar, dan yang lebih penting adalah bahwa Dubai masih berada di pohon besar di belakang. Karena itu, ketika guli berteriak, itu terutama untuk melindungi dirinya sendiri dan arah di mana Dubai dan Cheng Zicheng berada. Tang San dan Wu Bingji hanya bisa mengandalkan diri mereka sendiri. Apalagi perubahan waktu kali ini bukan untuk menghentikan harimau bersayap, dan harimau bersayap masih bisa bergerak. Beberapa orang tiba-tiba berubah dari yang sebelumnya aktif menjadi pasif. Guli telah menggunakan perubahan waktu 3 kali berturut-turut, dan konsumsinya tidak sedikit, dan bahkan palu kedua dari metode palu jubah kacau tidak dapat digunakan. Pada saat ini, kekuatan Tang San terungkap. Dia melambaikan tangannya, dan satu demi satu bila angin terbang seperti kilat, bukan lagi 18. Pada saat ini, lebih dari 25 bila angin terbang keluar dari tangannya, dan bila angin ini secara akurat mencegat sebagian besar bila angin dan panah angin yang menyerangnya dan Wu Bingji. Tidak hanya itu, tubuh Tang San bersinar terang, dan elemen angin di sekitarnya memiliki kecenderungan untuk diserap olehnya, membuat serangan harimau bersayap sedikit lebih lemah. Tapi serangan yang diubah oleh geng angin ini seperti esensi. Di bawah berkah dari tubuh angin, kekuatan mereka jauh di atas bila angin Tang San. Pecahnya perisai es yang terkondensasi di depan Wu Bingji adalah contohnya. Adegan aneh juga muncul saat ini, bila angin yang dilepaskan oleh Tang San akan dengan cepat dimusnahkan ketika bertabrakan dengan bila angin di tingkat geng angin. Itu tidak bisa sepenuhnya menolak. Namun, bila angin itu juga akan berubah arah ketika bertabrakan untuk bertabrakan dengan serangan geng angin lainnya. Tiba-tiba, teriakan besar terdengar di udara. Tapi tidak ada serangan yang bisa mendekati sisi Tang San dan Wu Bingji. Wu Bingji setara dengan hanya memblokir serangan frontal. Serangan geng angin lainnya di sekitarnya semuanya diblokir oleh rangkaian bila angin Tang San.
Mengenai kemampuan untuk mengendalikan serangan jarak menengah semacam ini, Tang San pasti menempati urutan pertama di dunia pada level yang sama. Dengan kontrol ini Cheng Zicheng, Guli, dan Du Bai sedikit tercengang. Tepat setelah periode kontak ini, Tang San sudah menilai bahwa, dalam hal kultivasi, fisik dan bakat yang kokoh ini harus berada di atas Wu Bingji, yang juga berada di peringkat ke-6. Pertempuran harus diselesaikan dengan cepat, atau akan ada korban. Kakak laki-laki, beri aku waktu. Tang San berteriak, dan terbang mundur pada saat yang sama, tangannya terlipat di depannya, cahaya biru dengan cepat mengembun di telapak tangannya, mata Tang San benar-benar berubah menjadi hijau, ini jelas karena dia mengangkat kultivasinya ke performa pamungkas. Wu Bingji juga pecah pada saat ini, Tang San memecahkan sebagian besar panah angin dan bila angin, Wu Bingji melambaikan tangan kanannya, dan menembakkan pemecah es dengan panah ayunnya. Satu mata hancur, dan dia marah saat ini. Setelah ledakan tadi, dia tidak berhenti, dan sebuah serangan datang kepadanya. Pemecah es ditembak dari jarak dekat, dan cakar harimau bersayap menyapu, mencoba menembak pemecah es. Pada saat ini, es yang terbang keluar tiba-tiba meledak. Dengan ledakan, telapak harimau bersayap diledakkan, dan pada saat berikutnya, tombak es telah mengembun di tangan Wu Bingji, dan menusuk dengan berani, langsung mengambil mata lain dari harimau bersayap. Harimau bersayap meraung, dan elemen angin di tubuhnya mengembun lagi. Pada saat ini, Guli akhirnya menghela nafas lega. Ning! Seiring dengan teriakannya yang keras, seluruh tubuh harimau bersayap itu membeku lagi untuk sesaat, dan elemen angin yang baru saja mengembun runtuh dalam sekejap, gagal membentuk serangan. Dan tombak es Wu Bingji juga telah tiba di depan harimau bersayap. Kali ini keduanya bekerja sama dengan sangat baik, melihat bahwa tombak es akan menembus rongga mata harimau bersayap. Pada saat ini, cahaya biru pada harimau bersayap tiba-tiba meroket, dan geng angin pecah lagi, dengan paksa memantul dari tombak es, tetapi ini sangat tergesa-gesa, tidak sekuat sebelumnya, di bawah kekuatan penuh tombak es, geng angin juga hancur. Harimau bersayap mengepakkan sayapnya di punggung, dan angin kencang meniup Guli. Sangat sulit untuk dihadapi. Wu Bingji terkejut. Itu juga urutan ke-6. Apakah itu kekuatan kontrol unsur atau kekuatan fisik? Harimau bersayap ini, yang belum memasuki usia dewasa, berada di atasnya. Ini adalah bakat monster, atau klan monster juga memiliki bakat dalam hal ini. Pada saat ini, dia tidak bisa mundur, dan di belakangnya ada saudara laki-laki dan perempuan junior, dia harus mengulur waktu untuk Tang San. Untuk Tang San, dia memiliki semacam kepercayaan buta. Dia percaya bahwa selama dia bisa memblokir harimau bersayap dari depan, Tang San pasti akan bisa menyelesaikan pembunuhan terakhir. Wu Bingji mengambil napas dalam-dalam, cahaya biru es mekar di tubuhnya, suhu udara di sekitarnya turun secara signifikan, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi biru es dalam sekejap, ini untuk meningkatkan esensi es secara ekstrim, dan dia juga menampilkannya sendiri performa tubuh elemen es. Tombak es di tangannya terbanting ke tanah, dan pada saat berikutnya, duri es yang berpusat di tubuhnya dengan liar keluar dari tanah. Setelah duri es dibor, mereka melepaskan udara dingin yang menggigit dengan panik. Elemen angin pada harimau bersayap akhirnya pecah, dan bola angin besar berubah menjadi tornado di udara dan menyapu ke bawah. Pada saat ini, duri es naik dari tanah dan meluncur ke arah tornado. Setiap duri es lebih dari 2 meter panjangnya dan menyembur keluar dengan jeritan yang menusuk. Duri es menembus tornado dan langsung tersapu oleh tornado. Duri es di tornado pasti akan membuat kekuatannya lebih kuat. Tetapi pada saat ini, Wu Bingji berteriak, ledakan. Seiring dengan serangkaian raungan, kristal es di tornado meledak seketika, mengganggu kondensasi elemen angin dengan kekuatan ledakan yang kuat, dan sepotong besar kabut es meledak dari seluruh langit. Energi telah menghilang, dan itu runtuh langsung di udara. Wajah Wu Bingji sedikit merah, barusan bisa dikatakan sebagai puncak kemampuannya untuk menampilkan atribut es dalam hidupnya. Ini adalah es peledak yang diperintahkan Tang San untuk dilakukan. Es keras sangat kuat ketika meledak, dan es pecah masih bisa menyerang, yang merupakan metode yang sangat efektif. Wu Bingji mencobanya, dan dia benar-benar memblokir tornado harimau bersayap. Pada saat ini, di langit, sekelompok cahaya oranye kuning turun dari langit dengan suara siulan yang keras, tepat di atas kepala harimau bersayap yang baru saja menyelesaikan tornado dan sedang dalam tahap bernyanyi. Bang! Dengan suara teredam, sosok kuning oranye memantul, dan harimau bersayap dihancurkan oleh sosok kuning oranye dan jatuh dari langit, mendarat di tanah dengan retakan di kepalanya. Cheng Zicheng yang menembak. Setelah kedua belah pihak mulai bertarung, dia terus mencari peluang. Tidak ada keraguan bahwa kesenjangan kekuatan antara dia dan harimau bersayap terlalu besar, dan sama sekali tidak ada kesempatan untuk pertempuran langsung, tetapi tebasan jubah kacau bersayap emas yang baru saja dia pelajari telah membuatnya bersemangat untuk mencoba. Cheng Zicheng sangat cerdas, dia telah menunggu kesempatan, dan kesempatan itu pasti akan datang ketika kedua belah pihak memiliki tabrakan terkuat. Pada saat ini, budidaya harimau bersayap akan sangat dilemahkan, dan perhatiannya akan tersebar. Arah yang dipilih Cheng Zicheng untuk menembak adalah sisi di mana itu dibutakan. Dia berputar dengan kecepatan tinggi di udara, menggerakkan sepasang sayap emas, dan memecahkan potongan jubah bersayap emas dengan 9 putaran berturut-turut. Jubah kacau Cheng Zicheng berbeda dari yang ada pada Guli. Meskipun sayap emas itu sendiri keras, masih ada celah antara itu dan palu ekor. Oleh karena itu, dia tidak dapat menggunakan kekuatan untuk memutar berulang kali untuk meningkatkan kekuatan serangannya, setidaknya tidak dengan kultivasinya saat ini. Cheng Zicheng memiliki idenya sendiri. Dia tidak memiliki fisik yang tangguh. Namun, dalam hal kecepatan, dia tidak ada duanya di antara siswa Akademi Penebusan. Setelah terus-menerus mencoba, dia merasa bahwa itu adalah pilihan yang baik untuk menyelesaikan masalahnya sendiri dengan cepat.
Berputar selama 9 putaran berturut-turut adalah jumlah putaran terbaik baginya untuk menjaga stabilitas tanpa pusing, dan meningkatkan kecepatan hingga ekstrim. Oleh karena itu, serangan pertama dari tebasan jubah bersayap emasnya selesai setelah putaran 9 putaran. Kekuatan serangan dan kekuatan pemotongannya sangat kuat, bahkan melebihi metode palu jubah acak yang ditumpangkan dalam 5 kali di kota kelahirannya. Dengan kekuatan fisik dan kultivasi Cheng Zicheng saat ini, dia hanya dapat melakukan satu tebasan, tetapi tebasan kedua tidak berarti apa-apa. Hal utama adalah bahwa dengan satu pukulan, sayap emasnya sakit dan mati rasa, dan itu akan membutuhkan waktu untuk pulih. Oleh karena itu, dia hanya menyerang dan menembakkan pukulan, tetapi pukulan inilah yang menjatuhkan harimau bersayap tingkat 6 dari langit dan meninggalkan bekas luka. Dia cukup bangga memiliki kekuatan tingkat keempat. Harimau bersayap menghantam tanah, dan rasa sakit yang parah di dahinya membuatnya marah, dan sekali lagi mengangkat kepalanya dan meraung. Pada saat ini, cahaya redup dan bayangan datang dengan tenang. Cahaya redup dan bayangan tampak berada di antara fantasi dan kenyataan. Cahaya hijau gelap samar dan bayangan bercampur dengan malam. Jika kamu tidak melihat dengan cermat, kamu bahkan tidak akan dapat menemukan keberadaannya. Cahaya ilusi dan bayangan menjulang, dan ketika harimau bersayap menemukannya, itu sudah terlihat. Bulu di punggung harimau bersayap terselip dalam sekejap, dan potensinya tiba-tiba dirangsang oleh ancaman mematikan. Geng Angin Qian melangkah maju lagi, bersiap untuk bertahan secara paksa, setidaknya untuk menahan sebagian dari kekuatan serangan ini. Namun, saat harimau bersayap melepaskan geng angin, dia tiba-tiba terkejut menemukan bahwa elemen angin di sekitarnya telah menghilang. Ya, itu menghilang dalam sekejap. Meskipun hanya berpusat pada tubuh harimau bersayap, elemen angin dalam diameter 5 meter menghilang, dan ada elemen angin yang lebih kuat tidak jauh, tetapi rasa haus tidak dapat dihilangkan dari kejauhan. Di kejauhan, cahaya putih berkilauan melintas di mata Tang San, dan cahaya itu menghilang. Saat berikutnya, cahaya hijau tua dan bayangan yang tampak seperti hantu telah menembus mata harimau bersayap yang belum buta. Harimau bersayap itu sepertinya tersangkut di tenggorokan, dan suaranya tiba-tiba terputus, dan itu hanya bisa mengeluarkan suara udara. Tubuh yang kuat tiba-tiba jatuh ke tanah karena menjadi kaku. Cahaya hijau gelap dan bayangan di matanya benar-benar menghancurkan otaknya dan membunuhnya seketika. Sisi Wu Bingji telah memadatkan dinding es tebal lainnya, melalui dinding es, dia melihat harimau itu merosot ke tanah, dan dia tidak tahu apa yang terjadi untuk sementara waktu. Di udara, Cheng Zicheng berhasil mengendalikan sosoknya, tetapi karena tabrakan dia yang sedikit pusing, tertegun, dan dia masih tidak mengerti situasinya. Pada saat ini, Guli baru saja menstabilkan dirinya dari angin kencang dan bergegas kembali, tetapi pertempuran telah berakhir. Selesai. Suara Tang San terdengar, menarik semua orang kembali dari keterkejutan mereka. Ketika mereka berbalik untuk melihat Tang San lagi, mata mereka tidak bisa tidak berubah. Bagaimana dia melakukannya? Ini adalah keraguan di benak semua orang. Tang San berkata, aku memberinya bila angin kecil yang terkompresi, sehingga bila angin kecil menembus ke matanya, itu seharusnya menyebabkan kerusakan pada otak. Itu menghabiskan banyak energi sekarang di bawah tabrakan dengan saudara senior, dan gagal menghindar dan bertahan secara efektif. Tentu saja tidak bisa dihindari. Langkah Tang San barusan bukanlah bila angin, tetapi jarum angin. Aku tidak tahu betapa sulitnya mengompres jarum udara daripada mengompres jarum es, jadi dengan kekuatan mental Tang San, itu juga membutuhkan waktu untuk menyelesaikannya. Jika bukan karena fakta bahwa kekuatan mentalnya baru saja membuat lompatan kualitatif, hampir tidak mungkin untuk menyelesaikan operasi seperti itu. Ketika kasus koagulasi jarum angin berhasil, Tang San sendiri merasa sedikit takut. Di bawah daya tarik kekuatan spiritualnya, jarum terbang secara alami akurat. Pada saat yang sama, dia menguji pengendalian pikirannya untuk pertama kalinya. Setelah mengintegrasikan kekuatan garis keturunan Tianhu, ia mengganti nama merek putih yang menempati peringkat pertama sebagai mata langit Lingqi. Tidak seperti mata hati Lingqi sebelumnya, yang dapat dengan jelas melihat berbagai elemen di udara, mata langit Lingqi yang berevolusi bahkan dapat mengontrol elemen-elemen yang diidentifikasi ini dalam jarak tertentu, tidak peduli apa elemennya. Jadi, pada saat itu, Tang San menggunakan mata badak Ling untuk menyebarkan elemen angin di sekitar harimau bersayap terlebih dahulu, dan kemudian jarum angin masuk, membunuhnya dengan satu pukulan. Dengan kekuatan tembus dari jarum angin, sebenarnya, bahkan jika terhalang oleh angin, itu mungkin tidak dapat menahannya. Tetapi untuk berada di sisi yang aman, dan juga untuk upaya baru, Tang San membuka mata surgawi untuk pertama kalinya. Efeknya bahkan lebih baik dari yang diharapkan. Harimau bersayap tingkat ke-6 terbunuh. Hanya pada saat inilah Guli dan Wu Bingji mulai bernafas. Pertempuran tadi sangat menegangkan bagi mereka, dan baru sekarang mereka bisa bernapas lega. Dia berbalik dan mengacungkan jempol pada Tang San, karena penghalang dinding es, dia sebenarnya tidak melihat bagaimana Tang San melakukannya. Tidak peduli apa, harimau itu mati, tidak ada keraguan tentang itu, mereka benar-benar berburu harimau. Ini bukan harimau tingkat ke-5 remaja dengan basis budidaya terendah, juga bukan harimau tingkat ke-7 dewasa, tetapi harimau tingkat 6 yang berada di antara keduanya. Harimau bersayap adalah binatang monster, dan meskipun nilai peringkat yang berbeda-berbeda, perbedaannya sebenarnya tidak terlalu kecil. Bulu tidak mengurangi nilainya karena grade, dan sebagian besar bagian lainnya juga. Terlebih lagi, bulu harimau bersayap ini hampir utuh tanpa ada kerusakan, bahkan lebih jarang lagi. 10 koin elemen tidak dapat dicapai, dan 8 pasti ada di sana. Menjadi kaya. Bahkan jika Wu Bingji selalu tenang, dia tidak bisa tidak bersemangat saat ini, mengetahui bahwa ini akan menghasilkan banyak uang. Terlebih lagi, tugas perjalanan mereka telah selesai, dan kali ini pasti panen besar. Ini benar-benar terbunuh,
terlalu kuat, Xiao Tang. Dubai, yang duduk di dahan, tampak terkejut. Faktanya, hanya dia yang bisa melihat dengan jelas bagaimana Tang San bergerak lebih awal. Dia berada di pohon, menyaksikan Tang San mengumpulkan kekuatan di sana dengan matanya sendiri. Pada saat itu dia bahkan samar-samar melihat lingkaran cahaya Qian mengembun menuju telapak tangan Tang San. Cahaya Qian terus dikompresi dalam proses kondensasi. Apa yang akhirnya keluar adalah cahaya dan bayangan hijau tua gelap, yang hampir tidak bisa dibedakan di malam hari. Hanya melihat cahaya yang tajam. Pada saat itu, Dubai merasa sedikit istimewa, Tang San memunggungi dia, tetapi ketika cahaya dan bayangan hijau tua gelap itu keluar, untuk beberapa alasan, Dubai tiba-tiba merasakan perasaan yang sangat ramah darinya, dan harimau bersayap baru saja mati. Tang San datang ke Wu Bingji dan Guli dan bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Wu Bingji tersenyum dan berkata, kecuali konsumsinya sedikit besar dan emosinya sedikit gugup, yang lainnya baik-baik saja. Aku harus mengumpulkan mayatnya sesegera mungkin, dan jangan biarkan bau darah menyebar. Misi kami juga selesai. Ini di lingkaran luar area aktivitas harimau bersayap. Setelah mengumpulkan mayat, kita pergi semalaman dan bisa kembali. Kami tidak bisa tinggal di sini lagi. Untuk jaga-jaga. Begitu dia mengatakan ini, tiba-tiba, sebuah seruan tiba-tiba terdengar. Ups. Semua orang melihat ke belakang dan melihat bahwa Dubai di dahan telah jatuh. Cahaya oranye kuning menyala, dan kecepatan transformasi Jinpeng ditampilkan dengan jelas pada saat ini. Sebelum Dubai jatuh ke tanah, Cheng Zicheng meraih tubuhnya. Ada apa denganmu? Tidak bisakah kamu duduk diam? Kata Cheng Zicheng dengan marah. Tidak, bukan. Suara Dubai bergetar hebat, dan Cheng Zicheng menyadari bahwa ada cahaya putih samar di matanya, tetapi air mata terus mengalir. Bahaya, ada bahaya, kata Dubai dengan suara gemetar. Melihat adegan ini, ekspresi Tang San sangat berubah. Mata rubah langit adalah mata keberuntungan. Tiba-tiba dirangsang dengan sangat kuat. Apa artinya ini? Ketika harimau bersayap tingkat 6 tiba, mata rubah tidak memiliki reaksi seperti itu, yang berarti tidak ada banyak bahaya. Dan pada saat ini, Tang San sendiri dengan jelas merasakan panas di matanya, seolah-olah dia akan menangis. Kulit kepalanya mati rasa, dan sepertinya ada udara dingin yang mengalir di punggungnya. Tidak baik. Tanpa ragu, Wu Bingji menyingkirkan mayat harimau bersayap tidak jauh di depannya dan berteriak, Cheng Si ambil Dubai dan pergi dulu, kami akan mundur. Petik 2. Roar, saat itu, raungan memekakkan telinga terdengar dengan panik. Raungan ini penuh dengan kemarahan, dan pohon-pohon berguguran seketika. 5 orang yang akan melarikan diri hanya merasa bahwa darah dan ki di tubuh mereka stagnan, kecuali Tang San, semua orang merasakan sakit di sekujur tubuh mereka. Pada saat ini, mereka tidak perlu menebak untuk memahami apa yang terjadi, dengan membunuh yang kecil, seolah-olah yang tua ada di sini.